diwajibkannya puasa Ramadan, ya, dikatakan di sini adalah yang pertama dengan ru'yatul hilal. Begitu juga yang kedua adalah dengan istikmalu Sya'ban 30 yauman, sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Dan yang begitu juga disebutkan di sini tentang wa idza ru'yal hilal bi balad, kalau seandainya satu wilayah melihat adanya hilal, maka wilayah yang sama matla'nya, sejajar matla'nya, itu juga wajib ikut puasa. Taib. Terkadang jadi permasalahan ketika ada perbedaan pendapat di sini. Malah misal dikatakan Muhammadiyah menentukan Ramadan sekian dengan aturan mereka, hisab dan sebagainya. Lalu yang NU mengatakan sekian dengan hitungannya masing-masing. Lalu ada lagi kelompok, misalnya kelompok Islam ini sekian, kelompok Islam itu sekian. Berbeda-beda pendapat. Mana yang harus kita ikuti? Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur, itu Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar pernah bilang sama kita, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur itu menyarankan kepada kita tetap mengikuti pemerintah. Bahkan Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, ketika ada yang bertanya tentang masalah perbedaan waktu di sini, beliau katakan, nahnu ma kullifna bi syai' fi hadza. Kita ini enggak ada tuntutan untuk ikut-ikutan urusan ini, atau tidak ada tuntutan harus memperhatikan atau ikut memeriksa dan sebagainya urusan kayak gini. Kita diperbolehkan untuk mengikuti apa yang menjadi tugas mereka, ya, yang mendapatkan mandat memeriksa hal-hal seperti ini, yaitu hukumah, gudoh, pemerintah. Jadi kita harus ikut dan boleh terus berpegang kepada mereka. Ini cukup sudah. Kalau ente ditanya, Lebaran kapan nih? Puasa kapan nih? Ikut pemerintah sudah. Ya, nggak usah. Hatta masalan kita punya guru berbeda dengan pemerintah, mana yang harus kita ikuti? Yang lebih aman ikut pemerintah. Yang lebih aman adalah ikut pemerintah. Karena ketika guru itu mengatakan saya melihat hilal, tapi pemerintah belum menyatakan melihat hilal, maka wajibnya itu jatuh kepada si sang guru dan orang-orang yang mempercayainya. Paham Tom? Kalau lam waqa' fi qalbina sidquh, di hati kita kurang yakin dari apa yang disampaikan guru tadi, maka boleh untuk kita tidak mengikutinya. Pernah terjadi di Tarim, di Hadramut. Waktulah hari Lebaran, seluruh sadah salat Id udah kumpul, ada sadah min al Syahab bin Syahab, ini dari semua kumpul. Yang nggak kumpul dari kelompok, ada sadah kelompok dari Ali Idrus, mereka nggak ikut sholat Id. Sebagian orang kelompok dari kalangan Ali Idrus ini nggak ikut sholat. Ketika khatib mau naik, laporan ada keluarga Ali Idrus ini nggak ikut, akhirnya dia putuskan datangin dulu. Kenapa kok nggak ikut sholat? Apa jawab mereka? Dia bilang, kami semalam melihat Rasulullah, bahwa Rasulullah mengatakan, bahwa kami melihat Rasulullah. Lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, kita besok Id. Kata Rasulullah, la, kalau kita besok bukan masih puasa. Kata Rasulullah, kalau kita besok masih puasa, artinya Idnya lusa. Nah, jadi kami putuskan untuk tidak ikut lebaran. Apa kata khatib ini? Taib, bukankah ente pernah dengar bahwa Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi? Iya kan? Iya, benar. Ketika Rasulullah katakan seperti itu, yang mendengar siapa? Sahabat. Dan sampai terus disampaikan orang-orang kuat, dan setelah itu sampai ke kita.
Kira-kira Rasulullah ngomong kayak begitu saat yaqadhah pada sahabat atau mimpinya para sahabat? Yaqadhah. Mana lebih kuat? Mimpi sahabat atau mimpinya ente dengan yaqadhahnya sahabat? Nah, gitu ya. Langsung dia terdiam. Katanya dia, kalau gitu sudah saya putuskan, hari ini kita ikut salat Id. Jazakallah khair ya khatib, ini sebagainya. Akhirnya mereka keluarga Al-Idrus umumkan untuk ikut bareng-bareng salat Id. Nah, inilah. Jadi seperti yang kaidah kemarin bahwa ru'ya manamiyah nggak bisa dijadikan hujjah.